adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo adik-adik, kembali lagi di Sophia Elevate Academy. Nah, kali ini kami mendapatkan kiriman soal dari email untuk membahas tryout 3 dari buku Detik-Detik. Oke, langsung saja kita mulai ya. Soal nomor 1. Di sini ada satu teks, ini panjang ya teksnya. Judulnya adalah jamur pelarut fosfat. Seperti biasa, untuk soal yang panjang, usahakan untuk membaca soalnya dulu, baru teksnya. Nah, kita mulai membaca nomor 1. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang tepat terkait ciri-ciri pelarut fosfat beserta pengelompokannya? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Pernyataan pertama, berdasarkan caranya dalam memperoleh energi, jamur Aspergillus sp dan Penicillium sp termasuk kelompok organisme heterotrof. Pernyataan 2, koloni hitam Aspergillus sp menunjukkan bahwa jamur tersebut kelompok Zygomycotina yang memiliki hifa bercabang. Yang ketiga, Penicillium sp dan Aspergillus sp digolongkan ke dalam Ascomycotina karena menghasilkan spora seksual berupa Ascospora. Pernyataan keempat, Aspergillus sp dan Penicillium sp termasuk kelompok jamur parasit obligat karena mampu memproduksi asam organik seperti asam sitrat dan asam oksalat. Pernyataan kelima, Aspergillus sp dan Penicillium sp termasuk kelompok jamur saprofit karena hidup dengan menguraikan bahan organik dan dari sisa-sisa makhluk hidup. Nah, untuk teman-teman yang sudah paham atau mengingat apa ciri-ciri dari Aspergillus sp dan Penicillium sp serta pengelompokannya, boleh langsung menjawab ya soal ini tanpa membaca teks. Akan tetapi, untuk teman-teman yang lupa atau untuk mau memastikan jawabannya, kita perlu membaca teksnya. Oke, di paragraf pertama dijelaskan bahwa jamur pelarut fosfat merupakan mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk melarutkan senyawa fosfat yang tidak larut di dalam tanah menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tanaman. Proses ini sangat penting dalam ekosistem karena membantu meningkatkan ketersediaan fosfor, salah satu unsur hara makro esensial bagi pertumbuhan tanaman. Jamur ini tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Jamur pelarut fosfat memperoleh energi dan nutrisi dari bahan organik yang tersedia di lingkungan sekitar. Bahan organik tersebut dapat berupa sisa-sisa tumbuhan, hewan mati, atau limbah organik lainnya. Dengan memanfaatkan enzim-enzim tertentu, jamur ini mampu mendegradasi senyawa organik dan sekaligus melepaskan ion fosfat yang terikat dalam bentuk senyawa anorganik seperti kalsium fosfat, besi fosfat, dan aluminium fosfat. Secara morfologi, koloni jamur pelarut fosfat menunjukkan variasi warna yang cukup mencolok. Sebagian besar koloni berwarna kehitaman, tetapi ada juga yang berwarna hijau, kekuningan, dan hijau muda. Perbedaan warna ini bisa mencerminkan jenis jamur, umur koloni, atau senyawa metabolit sekunder yang dihasilkannya. Koloni jamur berwarna hitam diketahui memiliki hifa bercabang, yaitu struktur seperti benang yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertumbuhan dan penyerapan nutrisi. Hifa bercabang ini memungkinkan jamur memperluas area kolonisasinya di dalam tanah sehingga meningkatkan efisiensi dalam pelarut fosfat. Contoh jamur pelarut fosfat yang dijumpai dan sering digunakan dalam penelitian maupun aplikasi pertanian yaitu Aspergillus sp dan Penicillium sp. Kedua jamur ini memiliki spora seksual berbentuk ascospora dan spora
aseksual berupa conidia. Aspergillus sp biasanya membentuk koloni berwarna hitam atau hijau tua, sedangkan Penicillium sp sering tampak dengan warna hijau kebiruan hingga hijau terang. Kedua jenis jamur ini terkenal akan kemampuannya memproduksi asam organik, seperti asam sitrat dan asam oksalat yang berperan dalam proses pelarutan fosfat dari senyawa anorganik sukar larut. Selain itu, jamur pelarut fosfat juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai agen hayati dalam bidang pertanian berkelanjutan, khususnya sebagai biofertilizer dalam kurung pupuk hayati. Pemanfaatan jamur ini di lahan pertanian tidak hanya membantu mengurai ketergantungan pada penggunaan pupuk fosfat, tetapi juga meningkatkan kualitas tanah dan efisiensi serapan nutrisi tanaman. Oke, itu tadi teksnya. Nah, teman-teman pasti ingat ya, jadi di awal dia bilang jamur ini tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Berarti, kan di sini contohnya adalah Aspergillus dan Penicillium ya. Berarti Aspergillus dan Penicillium ini tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, yaitu dia bersifat heterotrof. Kalau autotrof kan dia menghasilkan makanan sendiri ya, tapi dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri di sini. Oke, berarti kalau kita balik lagi nih ke soal yang pernyataan pertama tuh benar. Kalau pernyataan yang kedua ini tidak tepat. Kenapa? Karena kelompok Zygomycotina. Salah kelompoknya. Ayo, masih ingat gak Aspergillus sama Penicillium itu kelompoknya apa? Ya, Ascomycota ya. Terus, kalau yang pernyataan 3, ini juga benar nih. Nih, dia adalah Ascomycota karena menghasilkan spora seksual berupa Ascospora. Ini ada tadi di paragraf ketiga. Sebentar, mana ya? Kedua jam. Nih. Kedua jamur ini memiliki spora seksual berbentuk Ascospora. Tuh, ini ya. Oke. Kemudian yang pernyataan keempat salah. Kenapa salah? Karena Aspergillus dan Penicillium walaupun mereka memang mampu memproduksi asam-asam tersebut, tapi mereka bukan kelompok jamur parasit obligat. Mereka bukan parasit kan? Justru mereka membantu ya dalam proses pelarutan fosfat. Jadi dia bermanfaat nih. Jadi ini salah, dia bukan kelompok parasit obligat. Kemudian yang terakhir termasuk jamur saprofit, betul. Karena hidup menguraikan bahan organik dan sisa-sisa makhluk hidup. Oke, jadi untuk nomor 1 ini jawabannya adalah yang pernyataan 1, 3, dan 5. Nah, untuk Zygomycota, ini ada beberapa ciri dari Zygomycota, yaitu mereka merupakan jamur yang sporanya berdinding tebal, kemudian hifanya tidak bersekat, sehingga mempunyai beberapa inti. Dapat berkembang biak melalui reproduksi seksual dengan membentuk zygospora. Nah, ini beda ya. Tadi kalau di Ascomycota, dia reproduksi seksualnya dengan membentuk ascospora. Kalau ini zygospora. Serta melalui reproduksi aseksual yang membentuk sporangiospora serta bagian tubuhnya membentuk rhizoid. Contohnya untuk Zygomycota itu adalah Rhizopus tonlonifer yang biasa ada di roti atau Rhizopus oryzae, yaitu jamur tempe. Ini sorry, nama spesiesnya belum di italic. Oke, kita lanjut nomor 2. Soal nomor 2, berdasarkan informasi dalam teks, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut mengenai efektivitas pemanfaatan jamur pelarut fosfat. Pernyataan nomor 1. Pemanfaatan jamur pelarut fosfat dalam bidang pertanian sangat efektif karena meningkatkan ketersediaan fosfat yang dapat diserap oleh akar tanaman. Benar atau salah? Ya, ini benar ya. Karena tadi kan jamur pelarut fosfat itu dia bisa melarutkan fosfat sehingga mudah diserap oleh tanaman. Betul. Pernyataan kedua, pemanfaatan jamur pelarut fosfat dalam bidang pertanian sangat efektif karena mengurangi ketergantungan terhadap semua jenis pupuk kimia. Benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena
ketergantungannya hanya terhadap pupuk jenis fosfat atau pupuk kimia fosfat gitu. Karena kalau misalnya dibilang semua jenis pupuk kimia, sedangkan di dalam isi pupuk kimia itu banyak zat lain gitu, banyak unsur hara yang lain, bukan cuma si fosfat gitu ya. Jadi pernyataan yang kedua ini salah. Pernyataan yang ketiga, pemanfaatan jamur pelarut fosfat dalam bidang pertanian sangat efektif karena menurunkan polusi tanah akibat penggunaan pupuk fosfat berlebihan. Nah, ini benar ya. Jadi untuk pernyataan nomor 2 ini yang benar adalah pernyataan pertama dan ketiga. Untuk pernyataan yang kedua salah. Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Karakteristik dan peran protista seperti pada gambar adalah, ini kalau dari soal yang dikirimkan itu ke gambarnya kurang jelas ya. Nah, ini kami cari sendiri di sumber yang tertera di bawah gambar di soal. Untuk menjawab soal ini, bagi teman-teman yang lupa ini tuh protista apa gitu ya, kalian bisa menjawabnya dengan melihat ciri-ciri yang paling terlihat di gambar dan disesuaikan dengan pilihan jawaban. Kita baca pilihan jawabannya. A. Tubuhnya terdiri atas hifa yang tidak bersepta sebagai parasit pada ikan. B. Mempunyai pigmen yang cerah sebagai dekomposer dalam ekosistem. C. Memiliki dinding sel dari selulosa sebagai produsen dalam ekosistem. D. Memiliki dinding sel dari kitin sebagai parasit pada buah anggur. E. Memiliki flagela mengakibatkan busuk akar pada kedelai. Kalau kita lihat, yang paling mencolok adalah warnanya ya. Warnanya, jadi kalau dilihat dari gambar ini, yang paling terdeskripsikan adalah yang B, mempunyai pigmen yang cerah gitu. Tapi kita pastiin lagi, sebenarnya ini tuh protista apa sih? Ini adalah protista jenis Physarum pesitacinum. Mereka adalah kelompok dari Myxomycota. Di mana Myxomycota ini disebutnya jamur lendir atau bukan jamur sejati. Kenapa? Karena walaupun dia bentuknya mirip jamur, tapi dia itu tubuhnya berupa plasmodium atau lendir. Jadi dia tidak terbuat dari dinding sel permanen. Sehingga si jamur ini bisa bergerak seperti amoeba, makanya dia juga masuk ke dalam kelompok Amoebozoa. Kemudian dia tidak memiliki hifa ataupun kitin. Warna tubuh sering cerah, yaitu kuning, orange, merah kemasan, dan hidupnya tuh saprofit, yaitu menguraikan sisa-sisa makanan, sisa-sisa organisme atau dekomposer. Dan saat lingkungan kering membentuk sporangium di ujung tangkai untuk menghasilkan spora. Nah, opsi A, salah di mana? Salah di sebagai parasit. Itu salah ya, karena tadi dia sebagai dekomposer. Kemudian yang B, nah ini B benar ya. Yang C memiliki dinding sel dari selulosa, salah karena dia tidak memiliki dinding sel. Yang D memiliki dinding sel dari kitin, nah dia juga salah ini karena tidak memiliki dinding sel. Yang E memiliki flagela, nah ini yang salah karena dia juga tidak memiliki flagela. Jadi dia bergeraknya itu bukan karena ada ekor, tapi memang badannya atau tubuhnya itu berupa lendir. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 4, tentukan pengelompokan protista menyerupai tumbuhan algae ke dalam kelompok Eglonophyta atau Rhodophyta berdasarkan karakteristiknya untuk setiap penjelasan berikut. Pernyataan pertama, organisme bersel satu yang mengandung pigmen fotosintesis berupa klorofil A, klorofil dan B, karotenoid serta xanthofil. Apa nih? Eglonophyta atau Rhodophyta? Ini kalau teman-teman lupa, ini dimasukkan dua penjelasan tentang Eglonophyta dan Rhodophyta. Di mana Eglonophyta itu dikatakan mirip tumbuhan karena memiliki klorofil A, B, dan karoten sehingga dapat berfotosintesis. Tapi dia juga punya xanthofil. Kemudian
Eglonopita juga bisa mendapatkan makanan secara heterotrof atau dengan memakan partikel makanan yang ada di lingkungan. Maka dari itu, Eglonopita juga bisa disebut mirip hewan. Nah, kalau Rhodopita atau alga merah dia memiliki pigmen phycoerythrin atau phycobilin yang berwarna merah, sehingga warna tubuhnya warna merah gitu. Tapi dia juga punya pigmen yang lainnya seperti karotin, xanthofil, dan klorofil A dan D. Kemudian dia mirip dengan tumbuhan ya. Oke. Berarti pernyataan yang pertama, organisme bersel satu yang mengandung pigmen fotosintesis berupa klorofil A dan B, karotenoid serta xanthofil adalah Eglonopita. Kemudian pernyataan yang kedua. Nah, di sini bilangnya pigmen fotosintesisnya ada klorofil A, karotenoid, dan phycobilin. Nah, phycobilin ini ciri khas dari Rhodopita. Selanjutnya, tidak memiliki flagela, tetapi memiliki dinding sel yang tersusun atas matriks selulosa dengan polisakarida lain. Berarti yang tidak punya flagela yang mana? Rhodopita. Kalau Eglonopita punya flagela ya. Oke. Jadi untuk nomor 4, jawabannya pernyataan pertama adalah Eglonopita, pernyataan 2 dan 3 adalah Rhodopita. Soal nomor 5, tentukan kelompok monocotyledon atau dicotyledon ulang. Soal nomor 5, tentukan kelompok monocotyledon atau dicotyledon untuk setiap pernyataan berikut terkait pengelompokan tumbuhan berdasarkan karakteristiknya. Oke, untuk menjawab soal ini, teman-teman harus mengingat apa ciri dari monokotil dan dikotil. Dan jika teman-teman gak tahu ini jenis tumbuhan apa, tidak perlu khawatir karena kalian masih bisa mengidentifikasinya berdasarkan ciri-cirinya yang tertulis di pernyataan. Oke, kita ingat dulu apa ciri-ciri monokotil dan dikotil. Monokotil, pertama, biji berkeping satu, akarnya serabut, batang tidak bercabang, tulang daun sejajar atau melengkung, susunan berkas pembuluh tersebar, tidak memiliki kambium, dan jumlah bagian bunga kelipatan 3. Untuk dikotil, biji berkeping 2, akar tunggang, batang bercabang, tulang daun menyirip atau menjari, susunan berkas pembuluh melingkar, memiliki kambium, dan jumlah bagian bunga kelipatan 4 atau 5. Oke, mari kita baca pernyataannya. Elais guinensis memiliki batang yang tidak bercabang, bentuk tulang daun sejajar, dan berakar serabut yang tumbuh dari pangkal batang ke segala arah. Nah, ini sudah jelas ya, ini adalah ciri-ciri dari monokotil. Tidak bercabang, bentuk tulang daun sejajar, dan berakar serabut. Ya, ini adalah monokotil. Pernyataan kedua, Shorea leprosula memiliki kelopak bunga berjumlah 5 buah. Bentuk pertulangan daunnya menyirip, tinggi pohon mencapai 60 meter. Yang bunganya berjumlah 5 buah berarti ciri-ciri dari dikotil. Kemudian menyirip ya, tulang daun menyirip adalah dikotil. Jadi pernyataan kedua adalah dicotyledon. Lanjut. Pernyataan ketiga, Pometia pinnata memiliki akar tunggang yang kuat, percabangan pada batang banyak, dan tumbuh secara simpodial, serta pertulangan daunnya berbentuk pinnet. Nah, kalau dilihat dari akar tunggang yang kuat, nah ini aja udah bisa langsung menebak bahwa ini adalah dicotyledon. Oke. Soal nomor 6, Indonesia memiliki jenis satwa endemik seperti anoa, komodo, burung cendrawasih, elang Jawa, dan orang utan. Apa ciri-ciri keempat hewan tersebut beserta perannya? Pilihlah jawaban yang benar dan jawaban lebih dari satu. Nih kalau teman-teman lupa,
Ini ada gambar dari hewan-hewan tersebut. Pernyataan pertama, anoa memiliki tubuh berukuran kecil, mirip kerbau, dan termasuk herbivore, serta berperan dalam menyebarkan benih tumbuhan di hutan. Nah, ini benar ya. Ini gambar anoa, dia memang bentuknya itu mirip kerbau, tapi dia warna hitam dan lebih kecil. Karena dia herbivore, dan dia juga menyebar biji tumbuhan di hutan. Jadi yang 6 itu benar. Kemudian yang bawahnya, komodo memiliki kulit kasar bersisik dan berkaki 4 dengan cakar yang kuat, serta berperan mengendalikan overpopulasi hewan lain. Nih ciri-cirinya, betul, dia kulitnya kasar, bersisik, berkaki 4, dan cakar yang kuat, betul. Nah, komodo ini merupakan predator ya, pemakan daging, sehingga perannya untuk mengendalikan overpopulasi hewan lain. Jadi, yang komodo benar. Selanjutnya, burung cendrawasih jantan memiliki bulu ekor berwarna coklat yang berfungsi untuk menarik perhatian betina pada musim kawin. Ya, ini juga benar. Dia memang punya bulu yang warna hitam, bulu yang warna kuning, dan digunakan untuk menarik perhatian betina. Betul. Elang Jawa memiliki jambul berwarna kuning yang bisa ditegakkan dan berperan sebagai pengendali hama alami. Tapi kalau kita lihat jambulnya ini warnanya coklat, ya nggak? Bukan kuning. Nah, jadi jawaban ini kurang tepat nih. Walaupun dia memang pengendali hama alami. Karena mungkin makanannya tikus, ular gitu ya. Itu disebut sebagai hama. Ini kalau pengendali hama bisa benar, tapi warna jambulnya salah. Warnanya tuh coklat bukan kuning. Jadi yang elang Jawa kita tidak pilih. Yang orang utan ini memiliki rambut merah kecoklatan yang menutupi seluruh tubuhnya dan bertubuh gemuk, besar, serta berperan penting dalam regenerasi hutan karena menyebarkan biji buah melalui kotorannya. Betul, karena orangutan makanannya buah-buahan ya, atau herbivore, sehingga dia dapat menyebarkan biji buah melalui kotorannya. Jadi, untuk nomor 6 jawabannya ada 4 yang benar ya. Soal berikutnya, perhatikan informasi berikut untuk menjawab soal nomor 7 dan 8. Nah, ini disediakan teks lagi. Seperti biasa, teman-teman pastikan membaca soalnya dulu baru teksnya ya. Soal nomor 7, berdasarkan informasi dalam teks, manakah pernyataan yang tepat terkait hubungan kekerabatan tumbuhan paku pada tingkat takson terdekat? Pilihlah jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari 1. Oke. Pernyataan yang pertama, Nephrolepis biserata dan Lycopodium clavantum memiliki hubungan kekerabatan paling dekat pada tingkat ordo, yaitu Polypodiales. Kedua, Davallia denticulata dan Drinaria quercifolia memiliki hubungan kekerabatan terdekat pada tingkat famili, yaitu Polypodiaceae. Selanjutnya, Pteris multifida dan Adiatum capillus veneris memiliki hubungan kekerabatan terdekat pada tingkat famili, yaitu Pteridaceae. Selanjutnya, Nephrolepis biserata dan Pyrosia piloceloides memiliki hubungan kekerabatan paling dekat pada tingkat ordo, yaitu Polypodiales. Terakhir, Lycopodium clavantum dan Davallia denticulata memiliki hubungan kekerabatan paling dekat pada tingkat famili, yaitu Lycopodiaceae. Oke, kita balik ke teksnya. Silakan teman-teman membaca teksnya. Mohon maaf ya kalau kurang jelas, karena ini teksnya kita dapatkan dari foto yang dikirimkan oleh pengirim gitu.
Oke, kalau belum selesai boleh di skip dulu. Di pause dulu ya. Nah, sebenarnya kalau dibaca 3 paragraf ini tidak bisa menjawab pertanyaan nomor 7 karena tidak ada clue-nya sama sekali. Jadi mau tidak mau teman-teman harus mengetahui klasifikasi dari jenis-jenis tumbuhan paku ini, gitu ya. Untuk membantu teman-teman menjawabnya, kami telah menyediakan klasifikasi tumbuhannya. Oke, kita lihat dulu dari pernyataan pertama ya. Nephrolepis viscerata dan Lycopodium clavanthum. Dia bilang dekat-dekat tingkat ordo. Ya, ini Nephrolepis. Ordonya adalah Pilopodiales. Kemudian kalau Lycopodium, ordonya adalah Lycopodiales. Beda ya. Ini Polypodiales, ini Lycopodiales. Beda. Jadi nomor 1 salah. Nomor 2 Davilia denticulata dan Drinaria. Ini dibilang tingkat famili yaitu Polypodiaceae. Kita cek. Ini adalah Davilia. Davilia familinya adalah Daviliaceae. Sedangkan Drinaria itu familinya Polypodiaceae. Berarti masih salah. Oke. Yang ketiga Pteris multifida dan Adiantum capillus itu ada tingkat famili Pteridaceae. Kita balik lagi. Oke. Ini Pteris itu familinya adalah Pteridaceae. Oke, Pteris, kemudian Adiantum capillus ya. Dia familinya sama, Pteridaceae. Nah, ini berarti satu family ya. Jadi nomor 3. Oke, nomor 3 benar. Ingatin dulu ya. Nomor 3 benar. Kemudian yang nomor 4 nih, pernyataan keempat, Nephrolepis viscerata dan Pyrosia piloceloides. Ini tingkat ordo. Oh, Niperis ya. Tingkat ordonya adalah Polypodiales. Ingat, Polypodiales. Kemudian Pyrosia tingkat ordonya adalah Polypodiales. Nah, sama. Berarti pernyataan yang keempat juga benar. Oke. 3 dan 4 ya, ingetin. Kemudian yang terakhir Lycopodium clavatum dan Davilia. Lycopodium clavatum. Lycopodium itu dan Davilia beda ya. Ordonya beda. Family juga beda. Oke, untuk soal nomor 7 berarti jawabannya adalah yang pernyataan 3 dan pernyataan 4 yang benar. Soal nomor 8, berdasarkan informasi dalam bacaan, prinsip klasifikasi yang digunakan oleh peneliti untuk mengelompokkan tumbuhan paku tersebut adalah, oke, kita ingat lagi ke teksnya. Nah, yang menjelaskan tentang klasifikasi itu ada di paragraf terakhir atau di paragraf ketiga. Dalam proses klasifikasi, tidak hanya dilakukan pengelompokan berdasarkan bentuk fisik atau morfologi, tetapi juga mempertimbangkan struktur organ reproduksi seperti letak sorus, bentuk daun fertil dan steril, serta cara hidup yaitu terestrial atau epifit. Beberapa spesies tumbuhan paku bahkan dikelompokkan lebih lanjut berdasarkan hubungan kekerabatan evolusioner. Kalau kita lihat dari teks ini, maka dijelaskan bahwa caranya yang paling banyak dilakukan adalah dengan mempertimbangkan struktur organ reproduksi gitu. Sedangkan beberapa spesies lain itu menggunakan kekerabatan evolusioner, gitu ya. Oke, kita baca pilihan jawabannya. Yang A, klasifikasi sistem alami yang mengelompokkan tumbuhan paku berdasarkan kesamaan struktur organ reproduksi. Nah, ini benar ya. Ya, kalau teman-teman lihat di pilihan jawabannya ada sistem alami buatan filogenetik.
Kalau sistem alami itu berdasarkan dari struktur bagian dalam. Kalau sistem buatan itu berasal dari atau mengamatinya yaitu morfologi luar atau ciri-ciri luar. Nah, kalau sistem filogenetik itu berdasarkan garis keturunan evolusinya, gitu ya. Oke, yang pilihan jawaban A ini benar. Tapi kita cek yang lain dulu. Yang B, klasifikasi sistem buatan yang mengelompokkan tumbuhan paku berdasarkan ciri morfologinya. Nah, sistem buatan mengelompokkan berdasarkan ciri morfologinya itu juga benar. Tapi dalam informasi bacaan mereka lebih banyak menggunakan atau mengelompokkan berdasarkan kesamaan struktur organ gitu. Kemudian yang C, klasifikasi sistem filogenetik yang mengelompokkan tumbuhan paku berdasarkan cara hidupnya. Nah, filogenetik juga dilakukan, tapi dia bilang hanya beberapa spesies tumbuhan gitu ya. Jadi yang C kurang tepat. Yang D, klasifikasi sistem buatan yang mengelompokkan tumbuhan paku berdasarkan bentuk daun fertil dan steril. Nah, ini salah karena ini adalah sistem alami. Jadi melihat berdasarkan bentuk daun fertil dan steril itu adalah sistem alami, bukan buatan. Kemudian yang E, klasifikasi sistem alami yang mengelompokkan tumbuhan paku berdasarkan garis keturunan evolusinya. Nah, ini salah karena ini adalah klasifikasi filogenetik ya, bukan sistem alami. Jadi, untuk soal nomor 8, jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, ini adalah teks untuk nomor 9 dan 10. Nah, kita baca yang nomor 9 dulu ya. Seorang peneliti menemukan tumbuhan dari famili Rafflesiae di hutan hujan tropis Indonesia. Tumbuhan ini masih hidup secara parasit pada akar Tetrastigma leucostaphyllum. Bunga mekar tumbuhan tersebut memiliki ukuran sangat besar, berdiameter 86 cm. Bunga ini memiliki 5 lobus, mahkota perigon, warna merah gelap, yang mencolok di antara vegetasi hutan. Pada permukaan tiap lobus mahkota terdapat puluhan bintik putih kecil yang tersusun menyebar secara radial dan lateral. Cakram bunga memiliki 35-40 tonjolan dan diafragma bunga menunjukkan bukaan sekitar 21 cm. Bukaan ini akan meninggi menjelang akhir fase mekar. Permukaan atas diafragma berwarna merah muda terang, dihiasi sekitar 40 deret bintik putih yang tersusun radial. Sementara itu, sisi bawah diafragma tepat di bawah tepinya terdapat 3-4 deret bintik putih berbentuk bundar. Semramenta tersebar di seluruh permukaan bagian dalam tabung bunga dengan panjang hingga 10 mm dengan bentuk sederhana dan bercabang. Bunga tumbuhan ini berumah dua. Pada bunga jantan terdapat 36 kepala sari. Urutan kunci dikotom yang tepat dalam mengidentifikasi tumbuhan tersebut. Oh, kita disuruh mencari urutan kunci dikotom. Tadi udah kita garis-garisin ya beberapa poin penting ciri-ciri dari si Rafflesiae ini. Sekarang kita balik ke teksnya. Oke, di dalam teksnya karena tadi di nomor 9 kita disuruh mencari urutan identifikasinya, sepertinya untuk mempersingkat waktu langsung aja ke bagian si deskripsi ya. Identifikasi maksudnya. Mulai dari nomor 1, lobus mahkota berjumlah 5 buah serta di antara lobus mahkota dan tabung bunga dipisahkan oleh struktur membran diafragma. Nah, tadi di teks juga ada tuh yang bilang kalau lobusnya berjumlah 5, berarti nomor 1 A. A, ini lanjut ke nomor 2. A, warna lobus mahkota pucat dengan bukaan diafragma sangat kecil. Yang B, warna lobus mahkota merah gelap dengan bukaan diafragma besar.
Nah, ingat tadi ada kata apa? Mahkota merah gelap. Nah, ini ciri-cirinya yang tadi di soal nomor 9. Berarti untuk nomor 2 yang B. Jadi 1A, 2B ya. 2B ini lanjut ke nomor 3. Nomor 3, lobus mahkota memiliki 4-10 bintik putih berukuran besar. Yang B, lobus mahkota memiliki banyak bintik putih berukuran kecil. Oke, kita coba cek di soalnya ya. Warna putihnya besar apa kecil ya ntar? Oh nih, pada permukaan tiap lobus mahkota terdapat puluhan bintik putih kecil yang tersusun menyebar. Oh berarti kecil ya, kecil dan menyebar banyak, kecil, puluhan bintik putih kecil. Oke, kita balik lagi. Berarti untuk yang nomor 3 itu yang B. 3 yang B. Dia 1A. Ingatin ya teman-teman, 1A, 2B, 3B. 3B ini lanjut ke nomor 4. Nomor 4, ramenta atau struktur menyerupai sisi kecil atau rambut menutupi seluruh sisi dalam tabung bunga. Atau B, ramenta tidak menutupi seluruh sisi dalam tabung bunga. Nah, kita cek. Kalau lupa kita boleh cek lagi ke dalam soalnya ya. Nih, ramenta tersebar di seluruh permukaan bagian dalam bunga. Berarti untuk nomor 4 yang A. Nah, jawabannya itu adalah spesies Rafflesia arnoldii var. Arnoldii gitu. Berarti jawabannya yang jawabannya pilihan yang D ya. Yang D. Untuk nomor 9 jawabannya yang D. Nomor 10. Rafflesia hasseltii dan Rafflesia micropylora menunjukkan keanekaragaman hayati pada tingkat tertentu. Kelompok tumbuhan manakah yang menunjukkan tingkat keanekaragaman hayati yang sama dengan kedua tumbuhan tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban yang benar lebih dari 1. Oke. Rafflesia hasseltii dan Rafflesia micropylora memiliki nama depan yang sama. Sama-sama Rafflesia. Artinya genus mereka sama. Berarti ini adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies. Jadi, adik-adik harus mencari di pilihan jawaban yang juga tingkat spesies gitu ya. Paling mudah caranya dengan mencari yang genusnya sama atau nama depannya itu sama. Oke. Rafflesia arnoldii var arnoldii dan Rafflesia arnoldii var adgehensis ini namanya sama persis, hanya berbeda pada var-nya atau variasinya. Berarti ini adalah keanekaragaman tingkat gen. Untuk yang nomor 2, Rafflesia arnoldii var arnoldii dan Rhizanthus dipeli ini berbeda. Yang selanjutnya Rhizanthus dan Tetrastigma juga berbeda. Rhizanthus dan Saprea juga berbeda. Nah, yang terakhir Saprea himalayana dan Saprea ramni sama-sama Saprea. Berarti ini adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies. Jadi, untuk nomor 10, jawabannya yang benar hanya di pernyataan yang terakhir ya. Kita lanjut membaca soal nomor 11-nya dulu. Berdasarkan informasi dalam teks, pernyataan yang tepat mengenai karakteristik bakteri tersebut adalah... Oke, kita balik untuk membaca soalnya. Membaca teksnya. Semoga teman-teman terbaca jelas ya teksnya. Kalau tidak, ini akan saya bacakan. Potensi Geobacter sp dan Deinococcus sp dalam bioremediasi lingkungan tercemar. Bakteri Geobacter seperti Geobacter
daltonii dan Geobacter urani reduens, serta Deinococcus seperti Deinococcus radiodurans merupakan mikroorganisme dengan kemampuan unik mereduksi logam berat maupun radionuklida. Geobacter sp merupakan bakteri gram negatif yang dapat mereduksi besi dan uranium sebagai bagian dari proses respirasi anaerob. Geobacter daltonii memanfaatkan asam nukleat sebagai donor elektron dalam proses reduksi. Dalam proses ini, Geobacter daltonii menggunakan pili konduktif, yaitu struktur seperti rambut yang bertindak sebagai kabel berukuran nano untuk mentransfer elektron secara langsung ke akseptor elektron, seperti besi atau uranium di luar sel, sehingga dapat mereduksi ion Fe menjadi Fe3+ menjadi Fe2+ dan U6+ menjadi U4+. Geobacter urani reducens memiliki kemampuan serupa, tetapi mekanisme transfer elektronnya menggunakan riboflavin sebagai mediator untuk mentransfer elektron langsung ke ion target tanpa memerlukan struktur pilih konduktif sebagaimana pada Geobacter daltonii. Sementara Deinococcus radiodurans merupakan bakteri gram positif yang dikenal luas sebagai ketahanannya terhadap radiasi tinggi berkat struktur genomnya multiploid dan mekanisme perbaikan DNA yang secepat melalui rekombinasi homolog dan ligasi end-join. Berbeda dengan Geobacter sp yang bersifat anaerobik, bakteri ini mampu mereduksi logam seperti kromium, besi, serta radionuklida yaitu uranium dan teknesium dalam kondisi aerob. Dalam proses reduksi tersebut, Deinococcus radiodurans memanfaatkan mediator elektron eksternal seperti AKDS untuk memfasilitasi transfer elektron dari donor seluler ke akseptor logam atau radionuklida. Ketiga bakteri ini memiliki potensi besar dalam bidang bioremediasi, khususnya untuk menangani lingkungan yang tercemar, logam berat, dan limbah radioaktif. Meskipun tidak dapat hidup pada kondisi dengan radiasi tinggi, Geobacter daltonii dan Geobacter urani reducens dapat dimanfaatkan untuk menurunkan konsentrasi uranium dan besi di tanah maupun air tanah yang terkontaminasi, seperti di sekitar area pertambangan radionuklida. Melalui respirasi anaerob dan kemampuan transfer elektronnya, kedua bakteri ini dapat mampu mereduksi besi dan uranium menjadi bentuk yang kurang larut dan lebih stabil. Sementara itu, Deinococcus radiodurans berperan penting dalam pemulihan lingkungan ekstrim yang terpapar radiasi tinggi secara langsung karena tetap bertahan hidup dan aktif meski berada dalam kondisi tersebut. Oleh karena itu, ketiga spesies bakteri tersebut menjadi fokus utama dalam pengembangan bioremediasi yang ramah lingkungan. Oke. Opsi A, bakteri dari genus Geobacter memiliki pili konduktif untuk mentransfer elektron secara langsung ke akseptor elektron. Nah, tadi di teks itu disebutin ada satu bakteri yang menggunakan si pili konduktif, yaitu Geobacter daltonii. Tapi selebihnya nggak kayak Geobacter urani reducens ini, dia menggunakannya riboflavin gitu. Walaupun mereka sama-sama dari bakteri Geobacter ya. Jadi yang A ini kurang tepat. Kemudian yang B, keunikan struktur materi genetik Deinococcus radiodurans membuatnya mampu hidup pada lingkungan ekstrim yang terpapar radiasi tinggi. Nah, ini benar, karena keunikan yang dimaksud ini adalah struktur materi genetiknya yang multiploid tadi. Dan dia mampu membenarkan DNA-nya ketika telah terpapar radiasi. Selanjutnya opsi C, berdasarkan karakteristik gramnya, Geobacter urani reducens mampu hidup di lingkungan ekstrim karena memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal pada dinding selnya. Di dalam teks tadi tidak ada pernyataan mengenai lapisan peptidoglikan ya. Kemudian kalau Geobacter yang urani reducens ini
dikatakan dia tidak bisa berada di lingkungan yang ekstrim. Nih, kita cek di sebelah sini nih. Meskipun tidak dapat hidup pada kondisi dengan radiasi tinggi, berarti kan kalau radiasi tinggi itu kan lingkungan yang ekstrim ya. Jadi tadi yang A kurang tepat ya, kemudian yang C juga kurang tepat. Yang D, Geobacter daltonii mampu memodifikasi gennya melalui rekomendasi homolog sehingga memungkinkan bakteri ini hidup. Nah, ini salah juga. Kenapa? Karena yang mampu melakukan rekombinasi homolog adalah Deinococcus gitu. Yang E, meskipun sama-sama mampu mereduksi logam berat, Geobacter daltonii menggunakan riboflavin. Nah, ini udah salah nih. Yang menggunakan riboflavin siapa? Ya, Geobacter uranireduscens gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 12. Sebuah fasilitas nuklir tua mengalami kebocoran yang menyebabkan kontaminasi lingkungan dengan ion uranium heksavalen, yaitu U6+. Wilayah tersebut tercatat memiliki tingkat paparan radiasi pengion sebesar 8 gray per tahun, jauh melebihi batas aman untuk manusia yang menurut WHO hanya sekitar 0,001. Selain itu, wilayah ini juga mengalami fluktuasi suhu ekstrim akibat kegagalan sistem pendingin reaktor. Jenis bakteri dan perannya yang tepat untuk mengatasi permasalahan di lingkungan tersebut adalah A. Geobacter daltonii untuk mereduksi uranium menggunakan pilih konduktif. Nah, sebenarnya kalau Geobacter daltonii di teks juga dibilang dia tuh bisa buat mereduksi uranium ya. Tapi dan menggunakan pilih konduktif juga. Tapi dia tidak bisa berada pada lingkungan ekstrim. Sedangkan di kejadian ini, wilayah ini mengalami suhu yang ekstrim. Dan radiasinya berarti kan tinggi kan? Karena dari 0,001 yang aman menjadi 8, itu jauh banget loh. Berarti ini radiasi tinggi. Nah, tadi siapa bakteri yang bisa radiasi tinggi? Yang bisa radiasi tinggi adalah si Deinococcus radiodurans ini tadi, dia bisa. Berarti kita pilih di pilihan jawaban yang fokus pada Deinococcus. Nah, ada pilihan B sama D. Yang B, Deinococcusnya untuk mereduksi uranium menggunakan AKDS sebagai mediator elektron. Yang D, Deinococcus untuk mereduksi uranium menggunakan riboflavin sebagai mediator elektron. Nah, riboflavin salah ya. Karena riboflavin itu punyanya si Geobacter uranireduscens gitu. Jadi jawabannya ini adalah yang B. Kalau mau di cross check, boleh kita cek ke dalam teksnya. Nih, ada di bagian bawah, atas dulu deh. Berbeda dengan Geobacter sp yang bersifat anaerobik, bakteri ini mampu mereduksi logam seperti kromium, besi, serta radionuklida seperti uranium. Nah, dan teknesium dalam kondisi aerob. Dalam proses reduksi tersebut, Deinococcus memanfaatkan mediator elektron seperti AKDS. Tuh. Jadi, nomor 12 jawabannya yang B. Nomor 13, di ekosistem danau terdapat beberapa jenis organisme, di antaranya ikan wader, siput air, zooplankton, ikan gabus, dan burung bangau. Di ekosistem tersebut juga terdapat alga dan tanaman lotus. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait peran setiap komponen biotik penyusun ekosistem danau tersebut. Oke, kita susun dulu kali ya. Rantai makanan dari pernyataannya di soal ini. Ada alga dan tanaman lotus. Berarti alga dan tanaman lotus ini jadi produsen. Ya. Alga ini sebagai... Kemudian dia dimakan siapa? Dia dimakan oleh zooplankton. Selanjutnya, zooplankton dimakan oleh
ikan wader. Ikan wader tuh ikan kecil-kecil gitu loh. Terus ikan wader dimakan oleh ikan gabus. Ikan gabus dimakan oleh burung bangau. Oke. Kalau siput air dimakan siapa? Bukan dimakan siapa, makan apa? Kalau siput air dia biasanya makan alga juga. Berarti alga dan tanaman lotus itu bisa ya dia dimakan oleh di sini siput air. Oke, kurang lebih seperti ini rantai makanannya. Kita cek ke pernyataan pertama. Ikan gabus dan siput air berperan sebagai dekomposer karena menguraikan organisme mati dalam ekosistem danau. Salah ya. Kalau ikan gabus berarti dia sebagai konsumen sekunder tingkat 2. Terus kalau siput air berarti dia konsumen primer. Next ke pernyataan yang kedua, zooplankton dan ikan wader berperan sebagai konsumen primer karena memakan alga sebagai sumber nutrisinya. Enggak, ikan wader itu memang bisa ada yang bisa makan alga atau tanaman lotus, tapi kebanyakan mereka itu makannya zooplankton. Ini enggak semua jenis ikan wader gitu. Yang terakhir, burung bangau berperan sebagai konsumen puncak dalam ekosistem danau. Betul ya, paling terakhir di sini adalah si burung bangau. Berarti untuk soal nomor 13, jawabannya salah, dan benar. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.